Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Mantap. Oke, sudah siap untuk belajar? Ya. Oke, baiknya sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa ya. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Bu. Oke, silakan Wahyu Pratama. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita membaca doa. Baca doa mulai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wahyu Pratama. Semoga dengan membaca doa tadi ya kita semua diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam belajar hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya seperti biasa ya pembiasaan kita untuk hari Rabu hari ini yaitu adalah dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang mau jadi dirijen? Oke, silakan Septia. Yang lain berdiri ya. Silakan. Sikap sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Septia. Silakan yang lain duduk kembali ya. Oke. Semoga saja dengan tadi kita menyanyikan bersama-sama ya lagu Indonesia Raya itu bisa menumbuhkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia dan juga pastinya semakin menumbuhkan kecintaan kita terhadap Indonesia kita ini ya, tanah air kita Indonesia. Oke, berikutnya saya mau absen dulu ya. Nanti seperti biasa kalau misalnya saya sebut namanya, kalian angkat tangannya. Oke, yang pertama Alfian hadir. Oke, Anjas
Oke. Dimyati. Oke. Dani Rajasa. Oke. Nizam Haikal. Sakit. Oke, sakit. Fahri Ramadan. Oke. Febri Widianto. Jaka. Oke, masuk ya. Jafar. Oke. Kemudian Lukman. Oke. Lanjut. Nesa. Oke, ada. Reno. Ya. Sandi. Muhammad Rijal. Rizky. Muhammad Mubarok. Sadi. Oke. Tariana. Tariani. Oke. Wahyu. Wahyu Pratama. Oke. Kemudian Muhammad Royan. Oke. Syahril. Iya. Khairul Makdum. Ya. Dian Nuraini. Ya. Siti Marwah. Muhammad Sandi. Muhammad Sandi. Oh, ada. Kurang konsentrasi ya. Oke. Lukman Hadi, ada. Satrianto. Oke, sip. Semuanya hadir kecuali Nizam. Nizamnya kenapa? Sakit. Sakit apa katanya? Sakit demam. Kemarin itu kan masih berangkat ya. Baru hari ini aja yang berangkatnya ya. Semoga saja kita doakan bersama ya. Semoga Nizam segera diberikan kesehatan kembali. Oke, terima kasih semuanya ya doanya. Selanjutnya kayak tadi kan ada yang belum konsentrasi ya, Sandi ya. Sandi dipanggil-panggil, dia diam saja. Lagi memikirkan apa Sandi? Hari ini apakah ada yang mengganggu pikiran kamu hari ini? Ada? Oh nggak ada. Barangkali habis putus cinta gitu ya. Patah hati gitu kan. Nah, oke. Untuk menumbuhkan apa ya semangat kalian dan kalian biar konsentrasi belajar sebelum nanti kita belajar materi kita hari ini ya. Saya minta sama kalian kita ice breaking dulu. Ice breakingnya yang seperti biasa yang pernah kita laksanakan kemarin itu kan banyak yang gagal gitu ya. Coba kalau sekarang konsentrasi tidak. Ya biasa seperti biasa. Kalau misalnya ibu bilang cim maka kalian tepuk. Nah, kalau misalnya kalian ibu bilang dim maka kalian tepuk paha. Oke. Siap semuanya? Siap. Oke. Kalau ibu bilang cim, kalian tepuk. Nah, kalau ibu bilang dim, tepuk. Sip. Siap? Oke. Sekarang yang pertama, level pertama ini masih ini ya untuk meningkatkan konsentrasi kalian. Jadi ibu pakainya level. Level pertama dulu. Cim. Ayo. Belum kompak. Cim. Nah, dim. Cim. Dim. Dim. Oke. Sekarang level kedua, naik sedikit ya. Tadi sudah kompak. Coba ya. Cim, cim, dim. Ayo. Ibunya belum selesai ngomongnya. Cim, cim, dim. Masih bingung. Dim, dim, cim. Oke, sip. Mulai konsentrasi. Sekarang naik lagi ya. Level ketiga. Siap? Ya. Oke. Cim, 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 dim. Oke. Dim, dim, cim, dim, cim, dim. Aduh, sudah mulai ini ya. Lanjut, terakhir level berikutnya. Dengarkan baik-baik ya. Dim, cim, dim, cim, dim, cim, cim, cim. Ya, oke. Terima kasih untuk kalian semua. Ice breaking tadi itu adalah untuk meningkatkan konsentrasi kalian ya, menyeimbangkan antara pendengaran kalian ya dengan otak kalian gitu ya. Apakah pendengaran kalian dengan mata kalian itu semuanya sudah konsentrasi atau belum? Berarti kalau misalnya lihat tadi kita semuanya sudah konsentrasi ya. Oke, saya mau nanya sama kalian. Masih ingat gak materi kemarin sebelumnya tentang apa? Fungsi. Hah? Tentang operasi fungsi aljabar. Oke, ada yang masih ingat gak kemarin operasi fungsi aljabar itu?
Materinya tentang apa aja? Fungsi. Operasi dasar apa aja? Perkalian fungsi, ya. Terus penjumlahan fungsi, terus pengurangan, pembagian. Ya, jangan lupa ya, kalau misalnya dasar dari matematika itu hanya 4, yaitu perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Itu adalah dasar dari matematika. Nah, hari ini juga kita masih belajar tentang fungsi ya. Kalau misalnya kemarin kita operasinya ya, kalau sekarang yaitu adalah tentang komposisi fungsi. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau belajar komposisi fungsi, ada yang tahu tidak apa itu artinya fungsi? Siapa yang mau jawab? Oke, boleh, silakan. Apa itu komposisi? Komposisi. Ya. Oke, sip. Ya, gimana Fahri? Komposisi adalah yaitu rangka-rangka cara untuk membuat, contohnya sebagai membuat mie. Iya. Rangka untuk membuat bahan-bahan. Oke, siap. Makasih. Ada yang lain? Komposisi itu apa? Komposisi. Biasanya kalian itu kan kalau misalnya kita lihat, tadi kata Fahri gitu ya, kita lihat tuh ada mie, kita mau bikin mie, gitu situ di dalam kemasan mie itu ada tulisan komposisi, katanya komposisi itu bahan-bahannya gitu ya. Atau ada lagi yang lain? Kalau misalnya kalian mungkin dalam teknik sepeda motor, komposisi, misalnya kalian mau servis gitu ya, servis ringan gitu kan. Di situ itu kan ada oli. Oli itu kan biasanya setiap oli pun setiap mereknya itu pastinya berbeda kan? Ya enggak? Ya. Apa yang ada di dalam pikiran kalian tentang oli tersebut? Ada nggak yang maksudnya kalau misalnya motor ini maka olinya harus ini, atau oli itu banyak dan berbeda-beda harganya? Apa yang membedakan di situ? Jenis oli dan komposisinya, berarti isinya, kandungannya gitu ya. Itu untuk komposisi. Sekarang lanjut. Nah, jadi komposisi itu adalah proses menggabungkan atau menyusunnya gitu ya. Nah, apa itu fungsi sekarang? Fungsi itu adalah, oke, silakan Syahril. Fungsi adalah hubungan pemasakan X input dan Y output. Oke. Iya, mantap sekali. Tepuk tangan untuk Syahril dan Fahri. Ya, terima kasih ya. Jadi fungsi itu adalah suatu relasi ya yang menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan ya ke anggota himpunan lain tepat dengan salah satu pasangan saja. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa simpulkan komposisi fungsi itu apa? Nah, komposisi fungsi itu adalah dua penggabungan yang tadi ya, yang tadi sudah disampaikan sama Syahril, penggabungan ya. Jadi dua atau lebih fungsi dapat dikomposisikan sehingga membentuk hasil yang baru atau mendapatkan nanti fungsi barunya gitu ya. Nah, di sini ada diagram panah. Ada biasanya dalam fungsi, komposisi fungsi itu biasanya ditandai dengan bundaran. Yang ini, yang GOF ya, ini O ini, G-nya itu kan adalah fungsi dengan fungsi F gitu ya. Fungsi F dan fungsi G dikomposisikan sehingga hasilnya kalau misalnya kita komposisikan yaitu adalah GOF X gitu ya. Atau kalau misalnya kalian biar gampang, bundaran kecil gitu ya, kita rubah saja dengan O ya. Oke? Kita sepakat ya. Biar kalian mengingatkan kalian saja. Tapi kalian jangan lupa bahwa O di situ atau bundaran kecil di situ yaitu adalah komposisi, penggabungan dua fungsi ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan ya, selain kalian nanti mendapatkan pemahaman baru tentang komposisi fungsi, biar kalian juga tahu manfaatnya. Apa sih manfaat dari kita belajar hari ini? Yang pertama yaitu adalah pemecahan masalah kompleks dengan menggabungkan fungsi-fungsi sederhana. Itu yang tadi ya awal. Dan contohnya itu adalah penghitungan ekonomi. Ya, penghitungan laba rugi. Kalian di sini ada ya yang sudah mencoba untuk berwirausaha? Kalian misalnya setiap mau dagang gitu kan, kalian kan pasti menghitung dulu labanya berapa, ruginya berapa. Jangan sampai rugi kan ya, menghitungkannya laba. Ya, misalnya di sini Septia. Septia itu kan jualan itu ya, Septia ya. Sembako. Nah, sembako tapi yang jualan di orang tuanya ya. Oke, misalnya lagi di sini ada lagi siapa lagi yang usaha di rumahnya?
Ada lagi yang usaha di rumahnya? Ya? Emberan. Emberan. Berarti pecah belah yang kayak gitu ya? Ya, dari pecah belah ya? Ember-emberan kayak gitu. Nah, di situ juga di sini siapa lagi? Nesha, seblak ya. Nah, itu juga kan dalam penghitungan. Jadi komposisi fungsi itu bisa aplikasinya, manfaatnya untuk menghitung laba atau rugi dari suatu usaha yang kita miliki, gitu ya. Bagaimana kita menghitungnya? Misalnya kalau seblak itu kan variannya banyak tuh. Ada kerupuk-kerupuk yang kerupuk jengkol, kerupuk yang apa namanya, yang apa, keriting gitu ya, ya kan kayak gitu. Nah, itu juga bisa dihitung gitu ya. Kemudian ada lagi, ini dalam hal ekonomi. Kemudian dalam hal fisikanya itu adalah gerak dan waktu. Kalian waktu SMP pernah belajar tentang penghitungan antara gerak dengan waktu. Atau misalnya kamu berjalan dari rumah kalian ke sekolah, ya kan, contohnya itu ya. Kamu kan bisa menghitung tuh, misalnya kamu jalan kaki, rumah kamu jaraknya sekian kilo, 1 kilo lah misalnya dari sekolah. Biar sampai sekolah tidak terlambat, berarti harus misalnya 15 menit sebelum waktu masuk. Atau misalnya kalau misalnya saya pengen santai, berarti 30 menit sebelum masuk sekolah harus sudah sampai di sekolah. Atau sudah berangkat dari rumah sehingga sampai di sininya masih belum terlambat. Seperti itu. Nah, kemudian teknologi yaitu adalah pemrosesan sinyal ya, atau konversi dari setiap unit. Nah, kalau misalnya masalah sinyal itu kan kalian sudah belajar tentang mesin gitu ya, tentang motor terutama. Sekarang kan banyak sekali motor yang apa? Yang terbaru sekarang pakainya smart key. Ya. Nah, smart key itu kan menggunakan pemanfaatan apa? Sinyal. Pemanfaatan sinyal kan di situ kalau misalnya kamu pakai smart key, jaraknya sekian meter itu terdeteksi. Kalau misalnya sudah jauh dari luar jangkauan, itu tidak akan terdeteksi. Atau alias motor kamu tidak akan jalan meskipun kontaknya itu dalam posisi on, ya. Kemudian, nah, proses padi sampai nasi, jangan lupa itu pun ada prosesnya, gitu ya. Dari padi awalnya dari padi digiling menjadi beras, beras dimasak jadi nasi. Nah, TSM servis ringan. Ya, dalam motor yang tadi saya sudah sampaikan juga, misalnya kamu dalam servis ringan, ada apa saja di situ? Ada misalnya penggantian oli, terus tadi pengecekan kanvas rem dan segala macam gitu ya. Nah, itu manfaatnya. Jadi kalian biar nanti jangan merasa sia-sia gitu ya. Komposisi fungsi buat apa sih Bu? Kan seringnya kalian kalau misalnya belajar matematika, ini ada nggak Bu nanti buat kehidupan sehari-hari? Inilah salah satu contohnya gitu ya. Nah, kemudian untuk komposisi fungsi ini, yang pertama tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, silakan siapa yang membacakan? Saifuddin, silakan dibaca yang pertama. 1. Murid dapat memahami konsep komposisi fungsi. 2. Murid mampu menemukan hasil komposisi 2 fungsi atau lebih. 3. Murid mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan komposisi fungsi. Oke, terima kasih Saifuddin sudah membacakan. Jadi nanti yang diharapkan ya, setelah pembelajaran kita hari ini, kalian dapat memahami konsep komposisi fungsi serta dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang kaitannya dengan fungsi ya. Nah, sekarang kalian duduknya sudah sesuai dengan kelompok ya? Oke, kelompok yang pertama ini apa kelompoknya? Gaya belajar visual. Kelompok 2 auditory. Kelompok 3, nah ini itu kan berdasarkan kemarin ya, kita sudah ada diagnostik awal, kalian sudah mengisi di Aku Pintar ya, sehingga hasilnya bahwa kalian itu masuk ke dalam kinestetik, ada yang audio, ada yang visual gitu ya. Nah, nanti untuk membedakannya apa saja untuk gaya belajar ini, yaitu adalah untuk tugas kalian. Ibu nanti membebaskan dalam bentuk apa saja sesuai dengan gaya belajar kalian, yang paling kalian ngerasa nyaman gitu ya. Nah, sekarang Ibu mau putar video dulu, silakan diperhatikan dengan baik-baik ya, video tentang komposisi fungsi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Jasa Abdullah, di mana pada video kali ini yang melanjutkan video pembelajaran dari video yang lalu, di mana video kali ini membahas mengenai fungsi komposisi. Mari kita belajar bersama mengenai fungsi komposisi. Lalu, apa sih fungsi komposisi itu? Ada yang tahu? Nah, untuk yang belum tahu, mari kita bahas bersama apa itu fungsi komposisi. Nah, di sini saya sudah memberikan kasus yang pertama. Nah, di mana terdiri dari padi, beras, dan nasi. Di mana untuk menghasilkan beras dan nasi itu berasal dari sumbernya yang diproses. Di mana padi jika giling sehingga menghasilkan beras, yang beras kita rebus sehingga menghasilkan nasi, dan ada kalanya padi menghasilkan beras itu dengan cara seperti apa? Dan dengan cara penggabungan antara proses digiling dan direbus. Nah, jadi konsep fungsi komposisi itu berasal dari proses penggabungan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya sudah memberikan kasus yang kedua. Nah, coba diperhatikan dengan seksama. Hai Bu, Ibu sedang apa? Hai Nak, Ibu sedang masak nasi goreng buat sarapan. Asik, makan favorit banget Bu, enak-enak. Iya dong, apalagi masakan Ibu dijamin lebih enak kok. Oh iya, Bu mau nanya nih, kalau masak nasi goreng itu fungsinya apa saja ya Bu? Ada nasi, bawang merah dan putih, telur, garam, kecap, dan lain-lain. Jadi dari komposisi yang tadi itu digabungkan sehingga bikin nasi goreng ya Bu? Betul sekali Nak, ini pintarnya Ibu. Jadi, dari dua permasalahan yang sudah saya sajikan, bisa disimpulkan nih bahwa fungsi komposisi adalah penggabungan dari beberapa fungsi sehingga menghasilkan fungsi yang baru. Operasi fungsi komposisi itu disimbolkan dengan O atau bundaran. Nah, bisa diperhatikan kembali, terdapat himpunan A dan himpunan B yang kita hubungkan dengan fungsi F sehingga menghasilkan fungsi Fx, dan himpunan B dihubungkan dengan himpunan C terhadap fungsi G, atau dihubungkan dengan fungsi G sehingga menghasilkan fungsi baru yaitu Gfx. Nah, proses dari A ke C itu dinamakan fungsi komposisi, yaitu fungsi komposisi G bundaran Fx. Jadi kesimpulannya bahwa G bundaran Fx itu sama saja dengan Gfx, dan F bundaran Gx itu sama saja dengan Fgx. Nah, di sini saya memberikan sebuah contoh soal. Nah, di mana diketahui. Oke. Tadi apa yang bisa kalian simpulkan dari video ini? Ada yang mau menyimpulkan? Ada? Silakan Nesa. Tadi apa saja yang bisa kamu lihat di video tadi? Video tentang apa tadi? Fungsi komposisi. Iya, contohnya ada dalam kehidupan sehari-harinya ya, yaitu tentang apa? Gimana? Tadi masak apa? Nasi dijadikan? Pagi. Oke. Dijadikan beras, dimasak jadi nasi. Ya, nasinya udah jadi apa lagi tadi? Dari nasi, tadi kan masalah yang pertama yaitu adalah padi, ya. Padi jadi digiling jadi beras digiling jadi kemudian direbus ya. Mohon maaf, bukan digiling lagi ya. Kalau padi sudah direbus menjadi nasi. Nah, setelah tadi kasus yang keduanya, apalagi di situ? Nah, nasinya dibuat lagi menjadi salah satu variannya, gitu. Dari varian baru dari nasi tersebut, itu adalah nasi goreng dengan menambahkan apa saja tadi? Bumbunya kan, komposisinya kan, ada apa saja di situ? Oke. Jadi dan ini pun nasi goreng pun itu bisa berbagai macam varian ya. Ada nasi goreng kampung, nasi goreng gila,
nasi goreng, apalagi tuh kambing gitu ya. Ada kan kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat masalah yang sebenarnya itu adalah masalah sehari-hari kalian yang kalian hadapi. Mungkin kalian di sini ada yang sarapannya pakai nasi goreng? Ada? Ada. Nah, jadi itu sebenarnya masak nasi goreng itu menggunakan komposisi fungsi. Karena apa? Karena di situ ada bahan-bahannya gitu ya. Sehingga kalau dimasak jadi satu ada proses. Proses apa? Proses memasak, menggorengnya. Jadi satu sehingga menghasilkan nasi goreng yang lezat, yang enak gitu ya. Iya, ngomong-ngomong kalian sudah pada sarapan belum ini? Belum. Pantesan. Tapi tadi udah ice breaking sudah semangat ya. Oke, sekarang contoh soalnya tadi itu ada satu gitu ya. Tadi juga dijelaskan di situ ada bundaran. Ada bundaran atau kita sepakati O saja, O kecil gitu ya. Di sini ada contoh soalnya, ini kesimpulannya. Jadi proses A ke proses C, di mana proses A-nya itu adalah ada X, kemudian difungsikan menjadi B atau Fx, kemudian diproses lagi ke G. Prosesnya mana? Yang tadi memasak itu ya. Nah, menjadi GFX, atau kesimpulannya di sini dari proses A ke proses C itu adalah GOFX ya. Sehingga GOFX itu adalah sama dengan GFX dan FOG-nya itu adalah FGX. Oke. Nah, contoh soalnya di sini ada satu. Diketahui fungsi yang pertama ya. Fungsi pertamanya yaitu adalah Fx sama dengan Oke, fungsi yang keduanya sama dengan X. Oke, nah yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu adalah fungsi F bundaran G atau F OG X. Ini yang ditanyakan. Oke, nah tadi kesimpulan yang tadi bahwa kalau misalnya F OG X itu sama dengan F GX. Oke. Nah, kalau kita substitusikan ya ke dalam persamaannya atau ke dalam fungsinya, Fx itu adalah 5x plus 1, sedangkan Gx-nya yaitu adalah x plus 1. Sehingga apa yang dirubah di sini? Fx-nya atau yaitu adalah x-nya. Gitu ya. Jadi 5 dikali X plus 1 ditambah nah sekarang kalau sudah seperti ini diapakan? Diapain? Yang ada dalam kurung diapakan dengan 5? Dikalikan 5 dikali X 5 kemudian 5 dikali 1 tambah 5 ditambah 1 sehingga didapatkan yaitu adalah 5x ditambah 5 tambah 1 6. Sehingga kalau misalnya kita selesaikan ya F OGX yaitu adalah 5x plus 6. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham semua ya? Kalau begitu Ibu mau memberikan LK ya. LM, LKM ya, nanti silakan kalian diskusikan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jangan lupa dikasih nama sama anggotanya ya. Silakan didiskusikan ya. Di situ ada cerita lagi ya, ada masalah baru. Kalau tadi masalah nasi dari padi menjadi nasi dan nasi menjadi varian baru yaitu adalah nasi goreng. Kalau sekarang ada di sini pembuatan kain ya, kain tenun di situ. Kain tenun dari mulai awal dari benang menjadi kain tenun yang sudah dipakai menjadi kostum ya. Di situ kostum baru yaitu adalah pakaian adat di situ. Silakan kalian diskusikan di kelompok kalian masing-masing. Saya kasih waktu 20 menit. Jika ada yang bingung, masih bingung, boleh bertanya dengan angkat tangannya. Silakan dikerjakan. Ya, ya boleh di belakangnya. Setelah ini nanti presentasi ya.
Kelompok kinestetik ada masalah? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, bagus. Nanti untuk pengumpulannya saya mohon maaf saya lupa. Terserah kalian ya. Nanti apakah di situ dulu untuk presentasi sementara boleh ditulis di belakangnya. Tetapi nanti untuk pengumpulannya ya saya bebaskan ke kalian. Apakah kalian mau salin lagi di Canva atau misalnya mau bentuknya, Bu, saya mau video aja nanti pas saat maju gitu ya. Boleh seperti itu. Terserah kalian mau bagaimana bentuknya. Ya. Kelompok audio ada masalah? Enggak, Bu. Enggak, oke. Silakan didiskusikan ya dengan kelompoknya. Ayo, yang lain. Visual ada masalah? Tidak. Oke. Mantap ya, kalian semuanya tidak ada masalah. Berarti bagus, sudah siap buat belajar hari ini. Nanti siapkan siapa yang mau presentasi. Ya, masih lama waktunya. Ada masalah? Ada, Bu. Nggak apa-apa, dikerjain dari rumah. Mantap ya, hasil diskusinya. Jaka kenapa? Gak apa-apa. Oh, mantap. Nanti yang presentasi siapa? Fahri, oke. Bu, ini modalnya 3 tuh. Ya, semua ya dibaca di LK-nya ya. Yang pertama itu kan ini kaitannya dengan masih gulungan benang gitu ya. Nah, nanti gulungan benangnya itu dihasilkan 3 meter kain tenun. Nah, di sini yang ditanyakan pastinya ini sebagai apa dulu gitu ya. Sebagai apa? Ini FX-nya sama dengan dari yang masalah pertama, benang ke kain itu didapatkan fungsi yang pertama. Nah, yang kedua, ini setelah menjadi kain, dia menjadi baju tenun. Nah, itu pun nanti ada fungsi yang kedua. Ya, silahkan dicari saja. Fungsi yang pertamanya apa gitu di situ. Yang pertama dulu deh, yang FX. Benang kan? Benangnya berapa tadi? Nah, dihasilkan? Kain tenun. Nah, kurangnya berapa? Kurang 0,5 ya. Itu dijadikan sebagai fungsi. Boleh kalian explore aja, mau mencari materinya lihat di buku boleh, atau misalnya dilihat di video, atau misalnya mau googling boleh, ya. Tapi yang penting jangan sampai kamu menerima secara utuh. Kalian harus bisa mengeksplor lebih. Karena apa? Di internet itu kadang ada kesalahan ya, beberapa ya. Jadi jangan pure langsung dari internet. Harus bisa mengolah informasi. Kelompok? Ada masalah? Tidak ada. Nanti siapa yang mau maju presentasi? Lukman. Oke.
Oh ya, kelompok 2. Mohon maaf, audio. Siapa nanti yang mau maju? Makdum. Oke. Berarti Lukman, Makdum, dan Fahri. Untuk sebagai perwakilan kelompok ya. Masih lama ya waktunya ya. Jadi jangan buru-buru. Ya, kalem. Masih lama. Ya. Duduknya yang rapi. Kenapa Jaka tidak bersemangat? Berarti harus ice breaking lagi nih ya Jaka ya. Iya. Sudah bubur. Dian, kenapa Dian? Bukunya mana? Hah? Bukunya mana? Bukunya? Ada di catatan ya? Ada Bu. Oke. Kalian kemarin sudah mencatat. Oke. Yang ini, oh ya, masalah tuh yang kemarin untuk komposisi fungsi halaman. Ya, yang ini ya. Nah, fungsi komposisi 42 sampai halaman 45. Dilihat saja. Sudah kelompoknya, tinggal ini aja ya. Kenapa? Oke, siap. Ya, siapkan ya. Ya, lihat aja, gak apa-apa. Boleh pakai sumber buku, boleh. Nah, itu halaman. Ya, boleh, silakan. Kelompok 1 barangkali pakai sumber yang lain, kalau itu dari mana tuh? Dari percetakan yang lain ya. Nah, boleh pakai percetakan dari yang lain, boleh, saya pinjam.
Yuk, masih ada waktu 9 menit lagi. Setelah ini nanti kita langsung, ada yang mau maju langsung atau mau di spin aja? Spin, oke, sip. Spin wheel biasa yang kita pakai, ya. Kenapa matanya? Udah mandi kan? Kenapa, Feb? Iya, boleh. Kenapa? Sidik mau maju? Oh, boleh. Udah selesai? Belum. 5 menit lagi. Waktunya 5 menit lagi. Nanti saat presentasi yang lain jangan lupa ya tentang kesepakatan kelas yang pernah kita buat ya. Kalau misalnya ada satu yang berbicara, entah itu guru ataupun murid ya, kalian yang lain wajib mendengarkan dan diam ya. Oke, sip. Berarti masih ingat ya? Oke, kesepakatan kelas kita. Salah satu poinnya itu. Oke. Sudah selesai? Bentar lagi, oke. Masih ada waktunya kok. 4 menit lagi. Disiapkan spin wheel-nya ya.
Dua menit lagi. Oke, karena waktunya 1 menit lagi, saya minta perwakilan siapa yang mau spin. Siapa yang mau spin? Siapa? Oke, Barok silakan. Ya, spin ini Barok yang tinggi yang milih ya. Bukan dari Ibu ini. Sok, dari sistem yang itu. Ya, biasa. Oke, kita lihat siapa yang maju pertama. Diskusi 1 menit lagi. Terima kasih Barok. Siapa Barok? Siapa Barok? Kelompok 1 visual. Oke. Oke. Silakan kelompok 1 waktunya ya. Oke, sudah habis waktunya. Silakan kelompok 1 presentasi. Oke. Ininya Ibu tutup dulu ya biar nggak silau. Oh, boleh. Di papan tulis sudah dijelaskan secara langsung boleh. LK-nya kan sama, cuma beda penjelasan aja. Oke. Nanti silakan kalau misalnya sudah selesai langsung diskusi saja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan, mempresentasikan soal dari komposisi fungsi. Boleh? Nih, silakan. Yang ini dihapus dulu boleh? Hapus. Proses pertama dari benang ke kain. Setiap satu gulung benang dihasilkan 3 meter kain, tetapi berkurang 0,5 meter karena sisa dan catat produksi, maka fungsi dari benang kain dapat dituliskan sebagai Fx sama dengan 3x dikurangi 0,5. Proses kedua dari kain ke baju. Dari kain yang tersedia 1 meter digunakan untuk
sampel, dan pola. Sisanya digunakan untuk membuat baju tenun. Setiap satu baju tenun membutuhkan 2 meter kain. Maka fungsi dari kain baju ditulis sebagai GX sama dengan X-1/2. Komposisi fungsi GOF X dari benang langsung ke baju. Dari GOF X sama dengan GFX, kita substitusikan ke Fx sama dengan 3x dikurangi 0,5 ke dalam GX sama dengan X-1/2. Hasilnya GOF X sama dengan 3x dikurangi 0,5 min 1 sama per 2. Terus kita sederhanakan GOFX sama dengan 3x dikurangi 1/2. GOFX sama dengan 1,5 X dikurangi 0,75. Ya, yang lain silakan menanggapi saja. Yang lain kelompok lain apakah sepakat dengan yang disampaikan oleh Lukman atau ada perbedaan?
Kelompok yang lain. Oke. Beda, Bu. Beda. Ya. Oke, Jawaban. kalau perbedaannya kita tuliskan perbedaannya saja ya. Karena waktunya sudah. Terima kasih untuk Lokman, beri tepuk tangan untuk Lokman. Dari kelompok Kinestetik. Oke, silakan untuk menjelaskan perbedaannya di mana. Ya, terima kasih Lukman. Silakan. Perbedaan yang paling mencolok ya dengan kelompok satu atau kelompok visual. Silakan Kinestetik. Pernah Ya, masuk. langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 kinestetik ingin mempresentasikan atau membenarkan jawaban yang tadi. Oke, silakan. Perbedaannya saja di mana? Perbedaannya di hasilnya, Bu. Ya, hasilnya saja. Ya. Yang lain katanya sama. Yang lain sama, Bu. Oke, silakan. Boleh dijelaskan saja. Hasilnya untuk perpecahan, kalau ini hasilnya desimal, Bu. Iya. Hasil dari kelompok 3 kinestetik perpecahan hasilnya, Bu. Tulis, Bu. Ya, boleh. Nanti Bapak belum disiapkan ya. Dijelaskan. Dari hasil kinestetik, untuk perbedaannya ada di hasil
Dan di Gov X 3X kurangi 1,5 per 2 sama dengan 1,5 sama dengan 3 per 2. Gov X sama dengan 3X per 3 per 2 per 2. Hasil dari kinesetik 3 per 2 kali negatif 3 per 4. Oke, sip. Gimana? Sudah? Selesai? Oke. Jangan beri tepuk tangan untuk Pak Iko. Selanjutnya kelompok 2 atau kelompok visual, silakan maju. Mungkin untuk ini saja ya, apa namanya, menyimpulkan. Ada perbedaan tidak, Makdum, dengan kelompok visual dan kinestetik audio? Ada? Oke, sip, boleh. Kalau ada, berarti ini kita makin kaya ya. Pengetahuannya berbeda-beda. Di sini, berarti ya. Harusnya. Yang ini hanya untuk itu saja ya. Boleh? Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Makdum ingin mempresentasikan dari kelompok 2 komposisi fungsi. Yang pertama, dari proses pembuatan kain tenun dari sebuah industri tenun. Dari setiap satu gulungan benang dihasilkan 3 meter kain tenun, tetapi total kain tenun berkurang 0,5 meter karena sisa benang dan cacat produksi. Penjelasan, koefisien 3 menunjukkan setiap gulungan. Jika berarti di sini 3 meter. Nomor 2, dari kain yang tersedia 1 meter digunakan untuk sampel atau pola dan sisanya digunakan untuk membuat baju tenun. Setiap satu baju tenun membutuhkan 2 meter kain. Yang ditanyakan adalah tuliskan perhitungan hasil komposisi 2 fungsi di atas untuk membentuk fungsi yang menghubungkan banyak benang X dan baju tenun Fx. Yang ditanyakan GOF. Ya, ini dijelasin aja yang bedanya. apa? Coba aja.
Kira. Agak silakan dijelaskan dulu. Sekian presentasi dari kelompok 2 kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya dari yang dipresentasikan sama teman-teman kalian ternyata tadi jawaban mungkin ada yang sama ya, tetapi caranya itu berbeda-beda. Nah, sehingga di sini kalian boleh atau kalian yang kalian dapatkan yaitu adalah jawaban mungkin akhir sama ya, karena memang 1 tambah 1 itu hasilnya 2, tetapi caranya itu bisa berbeda-beda. Dan dari maju kalian satu-satu ini setiap kelompok perwakilan ya, sehingga kita mendapatkan pemahaman baru. Ternyata apa yang selama ini kita lakukan atau misalnya yang kita kerjakan tujuan sama tapi beda-beda caranya. Jadi kalian juga mungkin sama setelah ini tujuannya itu adalah sukses, tetapi cara untuk menuju kesuksesan itu bisa berbeda-beda. Jalannya masing-masing. Menurut orang lain mungkin jalannya belok kiri, tapi bisa jadi kalian untuk menuju kesuksesan itu adalah dengan belok kanan atau lurus saja gitu ya. Oke, dari sini ada yang mau disimpulkan, ada yang bisa menyimpulkan mengenai tadi apa namanya yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian, kelompok kalian? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Siapa yang menyimpulkan? Lukman lagi yang menyimpulkan. Boleh kesimpulannya. Silakan, Lukman. Sampaikan. Ya, boleh berdiri aja dari situ boleh. Yuk, simpulannya. Ya. Boleh? Jadi kesimpulan akhirnya fungsi dari jumlah perkalian dapat menggunakan 3x dikurangi menurut 5 dan fungsi dari kali berbaju dx menurut x di 1 kedua menggunakan x menggunakan 1/5 x dikurangi nol. Oke, siap, terima kasih Lukman. Jadi hari ini kita sudah menyelesaikan tadi ya masalah benang. Nanti silakan kalian rapikan kembali jawaban dari kelompok-kelompok kalian masing-masing. Boleh dikumpulkannya nanti, silahkan terserah kalian deh mau pakai apakah masih tetap kertas itu saja ya dikumpulkan, atau misalnya kalian Bu saya maunya tadi ya, saya mau ngirimnya di WA, mau via voice note atau misalnya tadi video, silakan maju lagi boleh. Silakan, terserah kalian ya. Jadi saya bebaskan untuk kalian mengumpulkan tugasnya ya. Oke, selanjutnya saya ingin memberikan kepada kalian ya untuk materi hari ini ya, pemahaman kalian individu kalau sekarang. Kalau tadi pemahaman kelompok, kalau sekarang individu. Jadi setiap di antara kalian kerjakan. Di sini ada LK yang Ibu sudah buat ya. Di sini ada nama, nanti jangan lupa ditulis nama kalian. Jadi kalau yang ini tugas ini boleh di lembar ini saja langsung dikumpulkan nanti ya. Ada kelas, ada nomor absen kalian. Kalian silakan dibaca petunjuknya dengan baik ya. Ada soalnya dan ada penyelesaian di sini. Kalau penyelesaiannya di sini tidak muat, boleh di sebaliknya. Dan di bawah ini apa Bu? Di bawah itu adalah jawaban, salah satu jawaban dari soal ini. Tapi tetap kalian harus menuliskan caranya. Kalau misalnya ada gunting, boleh digunting, atau pakai penggaris boleh disobek, nanti ditempelkan di paling bawah. Atau misalnya kalau misalnya tidak ada, boleh tuliskan aja langsung di sini. Ya, paham sampai di sini? Oke, Ibu kasih waktu 10 menit. Ya. 7, 8, 9, ada? 10. Oke. Yang ini, kelas ini, kelompok ini ada berapa orang? 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Oke. Kelompok ada berapa orang? 10.
Oke, silakan. Ada yang kurang? Ada, sudah kebagian semua? Oke, waktunya 10 menit dari sekarang, silakan dikerjakan. Nah, ya gimana? Jawaban aku. Iya, jawaban akhir itu. Gimana, Raden? Iya, itu jawaban akhir. Cuman tetap ya, harus dikasih. Nah, betul. Boleh diskusi ya. Tetapi sesuai dengan pemahaman kalian. Gimana? Ya, silakan cari di buku catatan kalian. Caranya masih sama, cuman beda soal ya. Kalau misalnya jawaban kalian tidak ada di yang pilihan di bawah, bisa jadi pilihan-pilihan di bawah itu bisa jadi salah, gitu ya. Jadi silahkan jangan terpaku dengan pilihan bawah. Nanti di akhir ibu kan bilang SMK bisa, SMK hebat, SMK nasional bisa hebat. SMK. Wah, canggih ya sekarang ya. Ada yang bisa pakai chat GPT. Boleh pakai media, hanya saja jangan sampai kalian terpaku sama media tersebut, karena media bisa jadi salah ya. Ya, boleh, silakan, nggak masalah, explore pengetahuan kalian dengan seluas-luasnya, tetapi jangan sampai kamu makan mentah-mentah gitu ya. Boleh? Maaf. Boleh di situ aja. Ya. Oke, waktunya 1 menit lagi. Oke. Ibu hitung mundur 10 ya. Nanti silakan dikumpulkan. Sudah selesai semua kan? Sudah ya? Oke. 10.
Ayo. Boleh. Yuk, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yuk dikumpulkan semuanya. Oke. Yuk dikumpulkan. Boleh perwakilan kelompoknya jadi satu, nanti dikumpulkan ke ibu. Ya, dikumpulkan. Ya. Ya, dikumpulkan. Yuk. Ayo. Jangan lupa dikasih nama, ya. Oke, yuk. Semuanya, yuk. Kelompok 2, kelompok 1, yuk. Terima kasih. Ayo. Mana? Ya, terima kasih. Oke, yuk. Jafar. Oke. Ada yang lewat? Oke. Oke, terima kasih semuanya. Kalian sudah mengisi ya asesmen hari ini. Terima kasih. Mungkin tadi sudah mikir-mikir, sekarang saya mau cooling down dulu. Masih ingat gak dengan slogan kita yang SMK? Oke, bisa ya? Oke. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK anak Selulum Gegesik? Bisa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah ya, kalian semuanya sangat antusias sekali dengan pembelajaran ini hari ini. Saya Ibu ucapkan terima kasih ya. Tapi sebelum selesai, saya minta sama kalian masukkan tentang perasaan kalian hari ini. Ibu sudah share di grup ya untuk Padlet ya, Nanti silakan kalian isikan ya. Setelah pembelajaran hari ini ceritakan perasaan kalian ya, kemudian pengetahuan baru yang kalian dapat, dan yang terakhir yaitu adalah pengalaman belajar ya yang kalian dapatkan di pembelajaran hari ini. Silahkan handphonenya dibuka semua, akses link yang sudah Ibu kasih ya. Waktunya 5 menit, boleh? Silakan. Boleh, silakan. Pasang fotonya live sekarang ya, foto yang paling cantik, foto yang paling ganteng. Ya. Iya, iya. Nah? Enggak, fotonya yang sekarang, foto live, ya. Biar kerasa real gitu lah ya. 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 Mana tadi? Yang buka dulu. Yang di bawah, link yang paling bawah yang Ibu kirim di grup. Ya? Gimana, Bu? Nah, ya ini ya. Nah, kamera sok. Tambah. Ada tanda plus di situ. Ada yang lupa. Kalau lupa tanda plus di situ, nanti ada gambar kamera, kamu klik kameranya, terus jawab pertanyaan di situ, ya? Boleh, boleh terus mana aja. Nah, ini kamera, foto sok. Depan lah, masa belakang? Kalau belakang nanti foto yang lain. Boleh depan belakang, yang penting fotonya yang dikirim fotonya kita. Difotoin sekarang ya? Hah? Difotoin. Kan itu real, nggak mungkin ganti, ya? Nggak, foto sendiri aja. Loh. Sok, yuk. Yang kalau sudah selesai dipublish, ya. Ya, boleh. Ya, apa yang kamu rasain aja, perasaan kamu ya. Dan?
kasih perasaan. Ini mukanya kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Oke sih. Yang pertanyaan yang tadi, oh ya mohon maaf, ini kenapa ganti ya? Ini ya, jelas nggak? Jelas ya? Nih, pertanyaannya tuh. Tuh. Warna apa bukunya? Terserah, warna bebas. Warna kesukaan kalian aja. Kenapa? Hah? Itu pertanyaannya. Ketik. Ya, di sini kurang. Ya, nggak apa-apa. Ya, aja. Ayo, sak. Ya, boleh. Sak. Ini mencet lah. Hah? Foto. Ya. Ya. Rock and roll ya. Rock and roll. Hah? Ngelek. Nanti memang. Ayo, Satria mana? Tadi publish belum? Belum. Kayak gitu boleh. Nih, itu foto kapan itu? Foto sekarang loh. Oke. Iya. Oke. Oke, semuanya perhatikan karena waktunya sudah selesai. Nanti Ibu masih tunggu ya Padletnya ya hari ini ya. Dan terima kasih yang sudah mengirimkan. Oke, hari ini kalian belajar tentang komposisi fungsi ya. Untuk kalian nanti silakan kalian bisa explore ya, bisa explore dengan media apapun yang kalian bisa explore, entah buku referensi buku lain ya, entah itu dari teman, entah itu dari internet boleh ya. Kalian silakan bisa explore semuanya gitu ya. Oke, masih pengen ngirim ya? Kenapa Sadi? Masih pengen ngirim? Boleh, silakan. Oke, silakan. Ibu belum nutup. Oke. Hah? Udah boleh, silakan kirim di publish ya. Gak apa-apa, ayo, jangan malu-malu. Kok pada lucu ya ngeliat muka sendiri ya? Malu Bu. Kirim. Oh lagu. Nanti dulu, coba lihat ya. Bentar. Saya udah kirim dong. Ya kirim. Kalau udah selesai kirim. Udah kirim belum? Oh nggak ada ya. Coba lihat. Tadi ada foto saya nggak? Ada. Coba lihat. Oh ya, ada ya foto Dani. Kayak internet saya ini lag. Nah? Terserah, nggak apa-apa. Ya, mau kasih nama boleh? Mau nama itu aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Wah, internet ibunya ini yang lag ya. Pantesan kalian belum pada masuk, ya? Ya, kirim.
Coba lihat ya. Hah? Iya, bawah. Nanti ya. Ini internet ibunya yang nge-lag. Kalian udah kirim tapi belum masuk. Iya nanti ini internet ibunya yang nge-lag, nanti kalau yang terbaru saya kasih ya. Oke? Nah? Nggak masalah. Mau nggak ganti juga nggak apa-apa, yang penting ada foto kalian. Pertanyaan? Nih. Enggak, internet ibu udah ada, cuman internet ibu yang ini yang bermasalah. Oke, sudah ya semuanya. Aduh, kalau misalnya ini kayaknya nggak selesai-selesai, ini pada senang banget. Ya? Oh itu ya? Oh iya ya. Bentar. Nih, tadi ya, ini ya. Nah langsung aja ketik. Ini fotonya di sini. Ini adalah salah satu ini ya. Pengalaman baru ibu kemarin dapat dari pelatihan, ibu dapat pengetahuan baru tentang Padlet, ibu share ke kalian. Ya. Iya, tembak. Oke, sip. Terus kirim ini jawabannya sini. Kalau udah, oke, boleh keluar. Ya. Iya, boleh nama itu, boleh nama kamu. Reno. Dan ini udah selesai ya? Udah, Bu. Oke. Jan udah belum? Udah. Oke. Boy Des, belum absen ya? Belum absen, Bu. Iya. Nih, di ibunya malah nggak muncul ya. Kayaknya wifi-nya ini yang masih nggak jelas. Di kalian muncul semua ya? Oke. Coba ya, saya ulangin lagi ya. Coba ya. Enggak lah, anaknya ibu mah anak baik-baik semua. Oke semuanya, yang masih penasaran karena ini hal baru, saya wajarkan nanti boleh buka-buka lagi di rumah ya. Kalau sekarang semuanya ditutup dulu. Kalau sekarang ditutup dulu, yuk semuanya. Sudah nanti ya, dilanjutkan. Boleh kalau masih penasaran. Yang sudah kirim terima kasih, yang belum ditunggu boleh di setelah ini. Anak kalian juga kan sekarang sudah waktunya istirahat ya. Oke, sudah waktunya istirahat. Terima kasih ya kalian semua sudah sangat antusias sekali gitu ya. Akhirnya ibu mendapatkan pemahaman baru nih dari kalian. Kalian itu ternyata butuh sekali hal-hal yang baru ya. Tidak biar pembelajaran kita tidak monoton itu saja. Dengan adanya Padlet ini adalah pemahaman baru ibu dan ibu share ke kalian, dan kalian ternyata antusias sekali dengan penggunaan Padlet ini. Ya, ibu ucapkan terima kasih semuanya. Oke, silakan siap-siap. Boleh bukunya dimasukkan dulu ke tas atau gimana? Karena memang kita mau istirahat ya. Mau istirahat, kita mau makan bersama ya. Makan bersama, makan MBG ya. Oke.
Nah kan MBG-nya hari ini ada yang udah tahu belum menunya apa? Belum. Ya, belum tahu. Ya, semoga aja hari ini menunya berbeda dengan yang kemarin ya. Dan menunya yang enak-enak. Amin. Tapi enak aja nggak cukup kalau tidak bergizi, harus yang bergizi ya. Oke, sudah siap semuanya untuk istirahat? Oke, kalau sudah siap silakan siapa yang mau mimpin doa Oke, silakan Rizal, boleh. Untuk Lah, ini baru muncul setelah dimatikan. Mari kawan-kawan, sebelum kita di pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizal. Oke, semuanya silahkan istirahat tapi dengan rapi ya semuanya ya. Terima kasih semuanya, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih karena kalian semuanya sudah sangat luar biasa ya, sangat luar biasa dan sangat antusias dalam pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.